ada sebagian ibu-ibu yang memang berpendapat bahwa biarlah anak-anak itu main handphone asal di rumah. Karena kalau di luar itu akan terpengaruh dengan teman-teman lain. Kalau di rumah sama aja. Sebenarnya kalau screen time dan sosial media itu lebih mengerikan daripada dunia hanya di luar keluar main sepeda. Banyak waktu yang lebih bermanfaat daripada sekedar main handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tresna di Kota Cirebon. Seperti biasa saya ingin ngobrol-ngobrol nih tentang pendapat dan komentar dari lawan obrol saya gitu tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar kita. Nah, biasanya saya selalu mengundang narasumber, tapi saya sekarang ingin bertanya tentang keadaan kita di luar. Dan yang saya ajak tanya malah anak sendiri. Kenapa? Karena saya sendiri malah tidak tahu pendapat anak saya gitu ya. Nah, tapi itu juga cukup mewakili karena memang sesuai dengan keadaan yang sekarang lagi rame. Gimana Teh? Apa kabar Teh? Sehat. Kegiatannya sekarang lagi ngapain? Sekarang sih kegiatannya kebanyakan kuliah. Kebanyakan kuliah ya. Kerja-kerja yang lain? Kerja-kerja yang lain ada. Yang ngurusin ayam sekarang. Ngurusin ayam. Ngurusin yang baru ya? Iya. Tapi kalau ngurusin yang baru yang lainnya jangan dilupain gitu ya, juga tugas sekolahnya ya. Oke, Teteh pernah dengar yang namanya screen time enggak? Pernah. Tahu enggak itu screen time itu apa? Tahu. Jadi screen time tuh kayak kita tuh ngelihat HP itu berapa lama dan yang scrollnya tuh berapa lama ya. Jadi dalam sehari itu kita sudah melihat HP itu berapa lama. Memang kadang-kadang kayak di TikTok gitu kan bisa ditentuin ya berapa lama kita melihat TikTok. Kan suka ada juga laporan di handphone bahwa Anda sudah memakai handphone ini sekian kan gitu ya. Oke. Nah, itu bagus juga gitu. Bagus juga screen time itu. Tapi tentu maknanya itu berbeda. Kalau screen time itu kan penggunaan handphone. Nah, tapi sekarang screen time yang ada untuk pada anak-anak. Menurut Teteh gimana nih? Screen time ini dibutuhkan enggak buat anak-anak? Sebenarnya screen time ini buat anak-anak itu nggak apa-apa, cuman jangan lama-lama. Jadi ya menurut Bunda juga screen time itu boleh nggak sih? Screen time itu ya kalau menurut Bunda sih harus ya, cuman kan harus dilihat usianya gitu kan. Tentu kalau cuman anak Bunda kan cuma 2 ya, terus deket jadi nggak bisa dibagi untuk trial gitu. Screen time itu tentu harus dibatasi dengan sesuai kebutuhan Teh. Iya. Gitu. Kalau ada anak SD, anak SMP mungkin kebutuhan handphonenya akan berbeda gitu. Nah, jadi kalau menurut Bunda sih penting. Nah, sekarang Bunda mengeluarkan aturan screen time untuk Teteh gitu, sekian. Menurut Teteh gimana? Menurut Teteh buat screen time misalnya Teteh dibatasin ya, ya susah. Susah ya? Iya, soalnya kan kalau Teteh ketinggalan sekian informasi nanti kelas besok nggak ada, nanti gimana? Nanti kalau sebenarnya screen time itu menurut Teteh yang dibatasi buat yang masih muda, masih ya sebenarnya belum harusnya megang handphone. Yang muda tuh batasannya apa? Emang Teteh udah tua? Iya Bu, kan maksudnya tuh anak-anak tuh yang masih usianya sebelum SD atau ya masih TK. Ya sebelum SD aja pokoknya, jangan langsung dikasih HP gitu. Kan Teteh sekarang udah kuliah, jadi semuanya mau lewat handphone, semua pekerjaan ya. Iya. Pengumuman kuliah, pengumuman pelajaran, nilai gitu. Oke. Jadi yang harus di screen time adalah yang masih kecil. Iya. Yang sebelum SD. Iya. Kalau SD? Kalau SD ya tergantung sih kan sekarang tuh kan SD tuh udah mulai
Ada juga ya? Ada yang juga yang pakai HP, ada juga yang belum. Nah, itu tinggal diatur aja. Oke. Sebenarnya mungkin kalau yang di bawah SD mah ya jangan suruh main handphone. Iya, jangan sama sekali. Jadi bukan masalah bukan masalah screen time-nya. Iya. Screen time itu kan orang sudah dikasih handphone. Iya. Terus diizinkan untuk berapa lama dia pakai handphone. Gitu. Iya. Jadi menurut Teteh umur berapa anak boleh megang handphone? Anak boleh megang handphone itu saat misalnya sekarang itu kelas 5 sampai 6 SD udah boleh. Soalnya ya dengar-dengar dari murid-murid Panahan juga, oh ya aku ujiannya pakainya HP gitu. Jadi kelas 5 kelas 6 gitu bukan sudah bisa. Kegiatan belajarnya itu sudah ada yang melalui handphone. Iya, sudah ada yang melalui handphone dan berarti dia harus sudah mulai ada handphone pegang. Tapi kalau kelas 1 kelas 2 gitu belum ada ya? Iya, belum ada. Kan apa ya, kelas 1 kelas 2 sampai ya kelas 4 itu kan mereka kan fokusnya apa? Ya belajar sambil bermain, matematika doang, dihitung doang ya. Nah, tapi kan kadang-kadang mereka kan perlu juga gitu ya. Kalau misalnya anak SD itu kan untuk pelajaran. Kalau main game gimana sih Teh? main game mah nggak tahu ya kenapa kayak terjadi aja gitu sama anak-anak sekarang tuh ya. Karena misalnya nih kalau kan ngelihat anak-anak lain tuh bawa HP ke sekolah kan ya. Ih, kamu main apa? Aku juga mau dong. Nah, itu kan yang menjadikan anak-anak tuh jadinya main HP semua gitu. HP barengan ya, main game berkelompok. Tapi kan kalau menurut Bunda sih tentu harus banyak kebijakan dari orang tuanya ya. Dikasih bukan untuk supaya anak itu main game. Maksudnya gini, karena saya sibuk, daripada anak itu ngamuk, daripada anak itu malah main keluar, lebih baik di rumah tapi main handphone gitu. Ya jangan begitu gitu. Boleh, sebagai orang tua bisa memberikan batasan-batasan yang baik gitu ya. Ya menurut Teteh boleh ya main handphone tuh? Ya boleh, asal terjaga aja, teratur screen time-nya itu. Menurut Teteh tuh kapan tuh yang paling tepat? Yang paling tepat itu ya sebenarnya jam istirahat boleh. Jam berapa jam istirahat? Kalau misalnya buat anak-anak, misalnya di anak-anak SD ya, itu ya sepulang sekolah itu boleh. Cuman misalnya waktunya untuk belajar, makan, sholat itu ya udah selesai gitu. Mau pulang sekolah jam 3, main sampai jam 4, ya udah selesai di situ, sisanya kegiatan lain. Ya sebenarnya sih kalau memang aktivitasnya banyak, sebenarnya waktu tuh kurang. Iya. Sebab pagi berangkat ke sekolah, pulang jam 4. Iya. Jam 4 capek, mandi, bikin PR. Gitu. Terus ngaji dan lain-lain. Iya. Tidur udah capek, sebenarnya jarang harusnya ya. Iya, harusnya sih jarang. Kalau yang full banyak kegiatan. Gitu. Nah, kalau yang kalau libur barangkali boleh kali ya Teh? Iya, libur sih kebanyakan boleh ya. Cuman tetap aja diatur aja. Cuman misalnya tadinya cuma sejam, ya boleh 2 jam, habis itu udah selesai kan. Kegiatan lain ada, barangkali keluarga yang ngajak kemana. Ya Bunda juga kalau lihat Teteh atau Adek kelamaan main HP juga marah nggak? Ya marah lah, daripada main handphone tuh masih banyak tuh kerjaan, masih banyak itu cucian. Ya kan masih banyak waktu yang lebih bermanfaat daripada sekedar main handphone. Betul. Kadang-kadang main handphone itu memang perlu update. Untuk mencari informasi boleh. Tapi kalau untuk game yang terus-terusan ya sebaiknya jangan. Apalagi sampai lupa, meninggalkan pelajaran, meninggalkan sholat gitu. Iya. Teh, menurut Teteh efek samping dari screen time yang tidak dibatasi apa tuh? Untuk anak-anak yang sekarang gini, anak-anak kan harapan
masa depan. Iya. Gitu. Kalau Teteh kan bukan anak-anak lagi. Iya. Jadi kalau anak-anak tuh artinya SD sampai SMA lah. Iya. Nah, kalau misalnya screen time tidak dibatasi atau mereka Iya. overuse handphone, efek sampingnya apa? Efek sampingnya sih apa namanya? Dia tuh ya satu, kalau misalnya lepas dari HP tuh cemas gitu kan. Bisa gitu. Itu beneran. Itu namanya FOMO. Iya, FOMO. beneran. Satu itu, iya. Dua, terus mereka tuh kayak apa ya, nggak stabil secara emosional dan mental tuh. Jadi apa, karena dia terlalu banyak menyerap media, medianya itu kayak nggak difilter tuh. Jadi apapun medianya, mau itu salah, mau itu benar, tapi kebanyakan yang salah dia masuk ke dalam pikirannya. Kan jadi persepsi keluarnya kan jadi ini susah, jadi apa, banyak yang persepsi dia sendiri akhirnya. Iya, benar. Jadi bikin sendiri, dan itu kan apa ya, akibat dari screen time tidak teratur dan terus-terusan tidak dibatasi. Iya, ya itu satu itu. Terus apalagi ya, jadinya tuh nggak sehat kali iya, karena nggak sehat. Terus satu kan mata. yang suka diomelin tuh mata ya. Kan banyak sekarang sebenarnya sih anak-anak pakai kacamata kan kadang genetik, tapi nggak sedikit juga karena layar HP. Iya, karena terlalu fokus terus gitu ya. Dan nggak tahu ya, kan biasanya kan cerahnya tuh kan diaturnya tuh kadang terlalu cerah, terlalu redup. Kan ke matanya tuh kan pasti ada efeknya. Bunda, serem juga ya. Sampai segitunya ya, kalau sampai cemas ya. Ya artinya kalau tidak pakai handphone juga bisa jadi cemas gitu. Bisa. Waduh, serem juga ya. Ya apa ya, sebenarnya dari pengalaman pribadi tuh, kalau lihat di kebanyakan di Twitter ya, ini ada orang satu, dia hampir setiap jam itu mengeluarkan tweetan terus. Jadi tuh ini orang nggak lepas dari HP gitu, gimana? Sebenarnya sih masih SMP tapi terus aja sampai tweetannya tuh melebihi data sendiri, udah puluhan ribu gitu. Jadi ini seriusan udah puluhan ribu, ada yang sampai ratusan ribu kan. Dia tweet kayak curhat gitu ya? Iya, mau apa aja, mau curhat, mau nyelain aja. Nah itu banyak yang kayak gitu tuh. Tiap jam ada gitu ya, posting gitu di Twitter ya. Jadi berarti memang dia sangat benar-benar ke pengaruh sama handphone ya. Sangat terpengaruh. Iya, berarti ya nggak boleh juga sih. Sesuatu yang berlebihan memang tidak boleh ya. Iya. Tapi Teh nih, ada sebagian ibu-ibu yang memang berpendapat bahwa biarlah anak-anak itu main handphone asal di rumah. Karena kalau di luar itu akan terpengaruh dengan teman-teman lain. Daripada dia keluar naik sepeda, lari-lari, naik sepeda di jalanan dengan teman-temannya, atau naik naik motor yang mereka temennya bawa naik motor terus bawa nggak pakai SIM, kecelakaan. Lebih baik mereka diam di rumah dengan main handphone. Menurut Teteh gimana tuh? Sebenarnya dua-duanya juga salah ya. Di situ kan ada banyak yang pergi naik sepeda entah kemana, perginya jauh atau naik motor, betul, kemana-mana, sama main HP di rumah tapi main HP terus. Dua-duanya itu juga salah gitu. Kurang tepat. Apa namanya? Ya kalau di rumah aja kamu ada kegiatan apa gitu, misalnya ya bantu orang tua, jangan main HP, bantu orang tua, beres-beres rumah, beresin ini. Kalau di luar jangan dibiarkan sendiri, ikutin les gitu harusnya mah. Kan les aja kan dijaga sama orang, nggak kemana-mana. Mau les dia mau ikut bimbel, mau ikut les ya misalnya olahraga, itu boleh. Bela diri gitu ya. Kalau di rumah sama aja. Sebenarnya kalau screen time dan sosial media itu lebih mengerikan daripada dunia hanya di luar keluar main sepeda. Gitu. Jadi jangan sampai orang tua berpikiran bahwa pakailah handphonenya supaya jangan kemana-mana, itu kurang tepat. Kurang tepat. Iya, selain tidak sehat juga nanti takutnya input ke dalam otaknya akan lebih. Nah Teh, sekarang gini, tadi kan kita bicara soal screen time. Iya. Screen time itu akan membuat anak itu betah bermain handphone
di rumah, tidak kemana-mana, tidak berolahraga dan lain-lain. Nah sekarang teh kebalikannya Bunda mau nanya. Di luar itu kan banyak sekali ya artinya pergaulan. Teman-teman sekolah, teman-teman di luar sekolah gitu. Iya. Sampai akhirnya yang berlebihan di luar pun akan terbawa ke dalam. Betul. Nah, menurut Teteh tuh ada tuh anak yang pergi keluar aja. Kadang-kadang ada yang main di rumah kita nih sampai maghrib gitu, sampai malam nggak pulang-pulang. Itu anak-anak tuh kan pada main, rumah kita kan suka Iya. dipakai main. Iya. Nah menurut Teteh gimana tuh sama orang-orang yang selalu ada di luar rumah gitu? Anak-anak yang suka di luar rumah oleh ibunya dibiarkan. Ya sebenarnya sih kayak gitu tuh aku juga bingung ya. Soalnya teman-teman Mia juga banyak aslinya tuh. Ya udah dari kecil mereka tuh udah dibiarin aja mau kemana sok aja gitu kemana aja. Tapi ya dianya wawasannya emang ya yang nggak pergi ke arah yang salah gitu. Maksudnya nggak terlalu menjerumus kemana. Nah itu tuh boleh pergi kemana-mana mah dibebasin boleh. Cuman tergantung lingkungannya aja anaknya tuh dibawa kemana. Iya. Ya sebenarnya sih memang harusnya diarahkan. Iya. Kalau keluarnya kemana, Iya. misalnya ke pengajian, ke les olahraga ya Iya. seperti tadi. Sebenarnya sih kan teman-temannya tuh oh iya keluar. Nah tapi kan biasanya ditanyain sama siapa, boleh keluar berapa jam itu terserah, tapi sama siapa itu biasanya ditanyain gitu tuh kata teman-temannya Mia tuh. Sama siapa, ya udah pergi aja, pulang tuh jam 7 jam berapa tapi sama temennya gitu. Ingat nggak kalau Teteh waktu kecil kalau izin ke mall? Itu mah mau Bunda mah dibatasin sekali. Teteh mau sama teman Teteh aja. Masih ingat nggak waktu Teteh minta izin ke mall oleh Bunda disuruh apa? Disuruhnya ditemenin. Ditemenin kan? Iya. Bayangin Teteh tuh kan pergi ke mall sama temen tapi supir Iya. nempel terus. Atau ditemenin sama Mbak Rina almarhum kan gitu. Sekarang sedang rame-ramenya tuh tentang barak militer. Iya. Menurut Teteh setuju nggak dengan program itu? Kebanyakan anak-anak sekarang tuh kan kelakuannya udah